Dari Asarif Hidayatullah Sultanana al-adilu min Jawa al-Gharibiyah Ya Rabbi bin Mustafa Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami jaga sahibun nafsil abiyya wa maulana syarida indila dinillah ya habibil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami بربوة عالية سيدنا عمر مجتهد في الدعوة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم للصديق مجتهد في الأخلاق بصفته سمحا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم متصل نحسب بخير البرية يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيدنا الملك إبراهيم أيده الوفيرة لدين الإسلام والأمة مشتهرة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنتنا محمود لصلو ثانية إنه مولانا مخدوم يا أبا الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تنزلت فحدود من أولياء التسعة واسمه قاسم عند ذوي الروايات يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سلمان أمبر وهو الموصوف فينا برحمة ازدهر دين الله إلى يوم القيامة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه والأنبياء والمرسلين أزواجه وذريته وذريته ثم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الواجبات علينا شيخ عبد الكريم أسماء المداني سماء أحمد خطيب السنبسي ياسين الإسراء الحلالي وإلى الشيخ أحمد خطيب آمين كباوي سيدنا محمد نوابي البنداني سماء الشيخ جنيد البداوي سماء عبد الرحمن المسكي البداوي سماء شيخ مختار البداوي أن الله ينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم وكراماتهم وأمدادهم والآخرة وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من أسرارهم وأموالهم وعلومهم وكراماتهم إلى بلادهم بالدين والدنيا والفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. La murid dunya wa din sallallahu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adama naf'abihi wa barakatuh ulubihi wa bikum Ibrahim amin radiyallahu anhu wa benu asakir inna Allah ta'ala lama khalaqad dunia. Hadirin jamaah yang berbahagia, masih kita bicara mengenai akhir, ya keutamaannya fakir, miskin, ya, yang kebanyakan orang tuh ya nggak menyukai ya keadaan fakir atau dalam keadaan miskin. Tapi sebetulnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan keadaan kaya, keadaan miskin, ya, keadaan sakit, keadaan sehat, tentu punya ya hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Nah, kalau ya memang kebetulan ditakdirkan dia dalam keadaan fakir, ya dalam keadaan miskin, itu keadaan fakir ada ya karena itu sebagai suatu ujian, ya, tapi ada juga memang sebagai azab, ya. Nah, tentu yang kita kalau emang menimpa ya hal ini atau kefakiran ini kepada diri kita, ya itu kita anggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya azab. Ya, karena ada kan orang yang serakah di sama harta warisan dari orang tuanya, ya, dia mengambil bagian yang lebih dari yang sebenarnya, ya, artinya dia itu ya begitu serakah. Nah, diazab oleh Allah, ya, kehidupannya selalu dalam keadaan sempit, ya, selalu dalam keadaan serba kekurangan. Itu akibat, ya, akibat apa yang dia lakukan, ya, atau orang tersebut ngelawan kepada orang tuanya, hukukul walidain, menyakiti kepada
kedua orang tuanya. Akhirnya diazab sama Allah. Keadaannya sempit, gak berkah, dia selalu susah. Bisa hal itu seperti itu, ya keadaannya dia. Tapi ada juga kemiskinan ini adalah suatu ujian. Ya. Maka kita tahu bagaimana apa yang disampaikan oleh beliau Rasul, supaya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di sini. Inna Allah Ta'ala lama khalaqad dunia. Allah tatkala menciptakan dunia ini, aqrarana. Allah enggak lihat. Ya, Allah berpaling. Allah, kalau kita istilah kita melengos. Ya, enggak mau memandangnya. Sembahlah, kemudian Allah berfirman, wa izzati wa jalali, ya demi keagunganku, demi kemuliaanku, la anjaltuki ila fis syiroi khalqi, aku gak bakalan turunin ya dunia ini kecuali kepada orang-orang yang buruk, yang jahat. Ada orang-orang yang jahat, ya tentu orang yang jahat, asyiror lawannya al-akhyar, orang-orang yang baik. Ya maka oleh karena itu kita lihat sendiri pamannya sebagai bukti apa yang disabdakan oleh beliau ini, beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dunia kebanyakan yang megangnya itu bukan orang-orang mukminin, ya bukan orang-orang muslimin, tapi kebanyakan dunia ini dipegang oleh mereka al-kafirin, al-musyrikin. Ya itu yang menjadi kenyataan yang kita lihat. Sebaliknya para awliya Allah, ya para ulama yang mereka itu kan sebetulnya kekasih-kekasihnya Allah. Nggak ada punya keduniaan yang berlebih-lebihan. Malah ya ada juga yang dalam keadaan hidup serba kekurangan. Itu dialami oleh para awliya Allah yang merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaupun ya kita lagi ngadepin ya kesempitan atau kekurangan, ya kita harus minta terus kepada Allah, ya bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini ujian yang lagi Allah pengen ya meningkatkan derajat kita di akhirat nanti. Ya karena kehidupan kan ya Allah ciptakan dua, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, untuk bisa untuk kita berada di dalam kehidupan dunia itu, yaitulah melalui kelahiran. Ya, melalui kelahiran. Jangan kita dilahirkan, ya berarti kita akan ditempatkan oleh Allah di alam dunia ini. Ya, nah kemudian karena Allah juga udah ciptakan juga alam akhirat, maka semua makhluknya atau semua manusia ini akan ditempatkan di alam akhirat melalui kematian. Ya, melalui kematian itu
yang harus kita pahami. Ya, maka kalau mengalami keadaan yang enggak kita enggak kita senang, ya itu kita harus ingat, oh ini dunia, ya, untuk sementara di sini, ya, karena Allah uji di sini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan juga alam akhirat yang di sana juga ada kehidupan, ya. Jadi ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Karena manusia pada hakikatnya, ya, adalah ruhnya, ya, ruhnya, bukannya fisik atau tubuh badannya. Ya, karena tubuh badan ini kita tahu sendiri, ya, kalau udah nggak ada lagi ruh di dalamnya atau udah dicabut, ya kan tubuh itu akan dipendam ke dalam tanah. Ya, itu kan keadaan yang, ya, dikatakan kalau bukan satu penghinaan gitu, ya, atau satu merendahkan, ya, karena kan tadinya kita di sanjung-sanjung, ya, dihormati, dipuji, itu kan penampakannya, ya, fisiknya. Tapi kalau fisik ini atau badan ini udah ditinggalkan oleh ruhnya, kan sepertinya nggak ada lagi penghormatan, nggak ada lagi, ya, pujian itu. Karena yang dipuji ruhnya, ya, yang berperan. Apakah dia dalam kehidupan dunia ini, ya, orang pada mengakui, orang pada mengakui itu orang baik, ya, orang yang sangat berjasa, orang yang sangat berguna, ya, sehingga begitu dia meninggalkan dunia ini, ya, semua merasa kehilangan, ya, semua merasa sedih, ya, karena perannya dia dalam kehidupan itu banyak membantu, ya, orang-orang yang tidak mampu, ya, sarana-sarana keagamaan, ya, dia punya jasa peran yang sangat besar, maka masyarakat, ya, akan kehilangan kalau dia pergi meninggalkan dunia ini. Itu, maka oleh karena itu dalam kehidupan akhir nanti, itulah orang yang akan dihargai juga, akan dimuliakan juga, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah akan melihat bagaimana kita punya peran di alam dunia ini. Maka di dunia ini keberadaan kita, yaitu cuma sementara, ya, cuma sementara. Ada kehidupan yang abadi, yang gak akan lagi, yang disebut kematian, ya, itulah yang namanya kehidupan akhirat. Maka keadaan apapun yang kita alami, ya, kita harus ingat itu semua aturan, ya, aturan atau ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dunia ini enggak disukai oleh Allah. Ya, tuh, waktu Allah menciptakan dunia ini sebagaimana dalam riwayat Ibnu Asakir, Allah enggak melirik, Allah enggak memandangnya. Sehingga Allah dengan sumpahnya tadi, aku akan turunkan kamu, ya, aku akan berikan kamu, ya, kepada orang-orang yang tidak aku sukai, yang aku benci.
yaitulah orang-orang yang jahat, asyiror, ya orang-orang jahat. Ya, maka oleh itu jangan kita iri. Wow, orang itu kok hebat dalam kehidupan dunia ini. Ya, ya Allah nggak menyukai hal itu. Ya, maka kita akan merasa tentrem, ya keadaan hati dan jiwa. Ya, nggak akan ada iri, dengki dan lain-lain, ataupun ada hiris, ya, serakah, tamak. Ya, itu akan nggak ada pada diri kita. Ya, karena kita tadi menyadari bahwa iya, dunia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga kita akan selalu berusaha bagaimana kehidupan di akhirat nanti bagi kita. Ya, kan ruh nggak bakalan mati. Ya, ruh itu kan nggak bakalan mati. Ya, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para ilmuwan itu mereka mengistilahkannya dengan kesadaran. Ya, ruh itu oleh mereka para ilmuwan menyebutnya dengan kesadaran. Ya, dan kita selama ada ruh di dalam diri kita menyadari, ya menyadari dan mengetahui. Mata kita melihat, kuping kita mendengar, ya berfungsi semuanya dengan apa, semuanya kita menyadari adanya, ya adanya yang kita lihat, menyadari adanya yang kita dengar, adanya yang kita rasa, ya itu kan kesadaran namanya. Dan kapan kita nggak sadar, ya nggak tahu apa-apa, nggak ngelihat, nggak mendengar, nggak ngerasain, ya itulah ya dalam keadaan tidur. Kan nggak ada kesadaran kita pada saat itu, ya kan? Namun ini kesadaran akan kembali lagi, ya kalau memang Allah belum tentuin kita untuk berpulang, ya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi kesadaran kita, bangun, ya lihat lagi, ya dengar lagi, ya kalau kita makan ngerasain lagi, ya kesadaran. Kalau ilmuannya akan kekal, ya kesadaran itu yang kekal, maka mereka pun mempercayai adanya hari akhirat, alam akhirat. Ya, setelah mereka mempelajari ini, kesadaran ini kekal, ya nggak bakalan hancur, nggak bakalan lenyap. Nah, kesadaran ini, maka kita akan menyadari lagi kehidupan akhirat nanti. Ya, di situ ya kita akan merasakan bahagia, ya gembira, senang dan lain-lain. Kalau itu orang yang di dunia ini taat, patuh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dunia cuma untuk menjadi alat, ya untuk bisa menggapai dan mencapai kebahagiaan akhirat. Ya, itulah tujuan atau maksud tujuan daripada sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir ini. Ya, kemudian At-Tirmizi, ya, law kanatid dunya ta'dilu illallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha sa'bata ma'in. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ya kalau emang dunia ini menyamai, tadi itu menyamai, ya menyamai inallah janaha ba'udah, menyamai sayap nyamuk.
Ya, karena nyamuk itu kan dia bisa ke sono kemari, terbang kalau dia ada sayap. Jadi betapa pentingnya ya sayap itu bagi si nyamuk ya untuk bisa terbang ke sana kemari mencari kehidupan diri. Ya itu fungsi daripada sayap. Jadi mempunyai kedudukan yang penting sekali bagi kehidupan si nyamuk ini. Ya, dunia juga sebetulnya seperti itu teman. Ya, nggak seimbang dengan fungsi daripada sayap nyamuk. Ya, nggak berfungsi dengan sayap nyamuk. Ya, karena sayap nyamuk itu penting buat nyamuk. Ya, dunia juga sebetulnya penting buat kita. Tapi nggak akan menyamai ya kepentingannya nyamuk terhadap sayapnya itu. Ya, begitu juga sebetulnya kita berdunia. Ya, dunia cuma sekedarnya aja. Ya, nggak begitu penting. Ya, karena yang penting adalah bagaimana pengabdian kita, ya, peran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau emang dunia ini seimbang sama ya dengan harga ya, nilai daripada sayap nyamuk ya masa kok kafiran minta salamatan nggak bakalan Allah kasih minum orang kafir walaupun cuma seteguk air ya seteguk air ya itu kan kita akan hidup ya akan hidup kalau kepentingan air itu bisa kita penuhi. Ya kan, air bagi kita itu suatu unsur kehidupan. Ya. Maka kalau andai kata kita itu nggak bisa mendapatkan air, ya nggak bisa minum, nggak ada air, ya kan kita akan kehilangan nyawa. Ya akan kehilangan nyawa. Betapa pentingnya kalau begitu tuh air, ya gitu. Nah. Ini karena dunia gak penting, ya kan air penting, ya. Tapi karena dunia ini gak penting, ya, sedangkan itu air itu penting, ya, Allah gak bakal kasih ya, air kepada orang kafir, ya. Tapi karena dunia ini gak ada harganya, jadi kalau air itu ada harganya. Ya, air itu ada harganya bagi kehidupan kita. Karena nggak bakal bisa hidup kita kalau nggak ada air. Ya, sebagaimana tumbuh-tumbuhan itu kan nggak ada air kan dia nggak bisa tumbuh, ya nggak bisa hidup. Ya, sebagaimana kita lihat padang pasir, gurun pasir, karena nggak ada air kan nggak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Ya, jadi ini air mempunyai nilai yang sangat tinggi. Ya. Kepentingan yang begitu sangat penting. Nah, kalau dunia sama Allah ya dianggap nggak ada harganya, nggak seperti air, dia punya harga. Ya karena menentukan bagi kehidupan makhluknya. Ya, kalau dunia sama Allah nggak ada harganya. Kalau emang ada harganya, ya seperti sayap nyamuk itu, ya nggak bakalan. Air yang begitu sangat berharga, air yang mempunyai kepentingan yang sangat penting diberikan kepada orang kafir, ya karena dunia ini nggak ada harganya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah yang harus kita pahami agar kalau kebetulan lagi bernasib kurang baik di dalam mendapatkan kehidupan dunia ini, ya udah, ya karena yang penting buat kita adalah bagaimana mencari kehidupan akhirat atau membekali diri untuk kehidupan yang di akhirat nanti. Kalau susah, tuh kemarin kan ada hadis, ya
ada dosa yang nggak bisa ya dihapus oleh ibadat apapun, oleh sholat, ya puasa, haji, umroh, malah jihad fisabilillah, itu nggak bisa menghapus dosa itu. Ya. Tapi yang menghapus dosa itu kalau kita dalam kehidupan dunia ini ya agak mengalami kesulitan, ya agak mengalami kesulitan dulu. Ya, artinya apa yang kita butuhkan enggak sepenuhnya bisa kita peroleh, ya kan? Umpamanya butuh sekian, yang kita dapatkan cuma ada setengahnya, ada cuma seperempatnya. Ya, tentu kan kita nggak merasa puas ya terhadap apa yang kita peroleh. Tapi ya kalaupun kita di situ merasa sedih ya atau merasa, nah disitulah Allah akan ampuni dosa yang tadi nggak bisa diampuni, ya nggak diampuni, nggak bisa dapat ampunan dari Allah dari ibadah-ibadah yang lain. Ya, jadi kesusahan di dalam kehidupan dunia ini justru itu akan menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga bisa pulang ke hadapan Allah dalam keadaan bersih, suci dari segala dosa. Itulah yang akan menentukan kebahagiaan kita di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah orang-orang yang bisa bersabar. Ya. Nah, untuk itu marilah kita kembali mengambil tabarruk, ya keberkahan kepada para ulama-ulama kita agar kita dituntun, dibimbing oleh Allah SWT menuju suatu hamba yang akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sholli wa sallim daiman ala madad. Sholli wa sallim daiman ala madad. Wa ali wal ashabi man qad wahada. Wa ali wal ashabi man qad wahada. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'ilil ihsani walhamdulillahi qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Sholli wa sallim daiman ala madad. Sholli wa sallim daiman ala madad. Wal ali wal ashabi man qad wahada.
Ya, kalau kita sekarang ini bisa hadir
menemukan makanan, ya bisa minum, sehingga badan kita jadi seger, sehat walafiat. Ya, ada kemampuan, ada kekuatan buat kita datang ya dari rumah kita masing-masing ke tempat ini. Itu karena terpenuhinya kepentingan jasmani kita, ya makanan dan lain-lain. Tapi kalau emang kepentingan jasmani kita terpenuhi, insya Allah badan akan selalu sehat, ya walafiat dan seger bugar. Tapi apabila seandainya nggak terpenuhi, ya kita punya kebutuhan jasmani ini, tentunya kan kita punya badan akan sakit, malah bisa mengakibatkan kematian kalau sampai nggak terpenuhi ya kepentingan jasmani kita tadi atau kepentingan tubuh dan badan kita. Begitu juga sebetulnya rohani, ya kalau kita abaikan, kita nggak pentingin ya kepentingannya, kepentingan rohani juga akan mati, ya akan mati, akan sakit dan bisa menimbulkan kematian. Ya matinya rohani itu udah dia nggak akan ingat-ingat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak bakal keingetan lagi kepada kehidupan sesudah kematian, ya atau kehidupan akhirat. Ya nggak ada lagi pemikiran, ya nggak ada lagi keinginan, ya untuk mengisi kepentingan rohani. Mati itu, ya gitu. Oleh karena itu, ya dua-duanya ini harus kita urus, ya kita harus pentingkan kepentingan jasmani kita harus kita urus dengan sebaik-baiknya. Nah kepentingan rohani ini juga kita harus penuhi dengan sebaik-baiknya. Ya kalau kepentingan jasmani atau tubuh dan badan kita ada tempatnya, ya di rumah, ya atau kalau di rumah lagi nggak masak, ya ada warung sana, ada warung Tegal, ya atau restoran dan lain-lain. Itu tempat untuk kita mengisi kepentingan jasmani kita. Ya, nah di mana sekarang tempat untuk kita mengisi kepentingan rohani kita? Yaitu di masjid, ya atau di majelis-majelis ilmu. Di situ kita, ya jadi kalau istilah warung atau istilah restoran, ya kalau buat kepentingan rohani adalah di masjid, ya di masjid, ya seperti kalau kita lapar kan bisa di rumah, kalau nggak di rumah ya di warung, kalau nggak di warung ya di restoran. Tapi kalau rohani, ya kita pengen isi ya ke masjid atau ke majelis ilmu, ya segitu. Ya, insya Allah, ya keduanya akan tumbuh dan hidup. Karena ada hadis kalau masalah Inna Allah yuhyil balbal mayyita binuril hikmah, kama yuhyil arbal mayyitata bima ilmator. Ya Allah hidupkan rohani kita itu dengan nur hikmah, itu ilmu, ya ibadah, zikir, Al-Quran, itu isi atau makanan rohani kita. Sebagai kamanya Allah bima ilmator, sebagaimana Allah hidupkan tanah yang mati dengan air hujan. Ya begitu tanah tersebut yang tadinya gundul, yang tadinya kering, begitu turun hujan bermunculan dari dalam tanah itu segala macam tumbuh-tumbuhan, ya sehingga akan kelihatan indah, hijau boleh, ya begitu juga akan terasa indah, terasa nyaman, terasa menyenangkan kalau rohani kita terisi dengan sebaik-baiknya. Ya, ayo ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi. Asyhadu an la ilaha
Amen.
menyebarkan agama Islam di Nusantara kita ini. Ya, tuh, jangan sampai nama-nama mereka tenggelam. Ya, Syekh Junaid Al-Badawi Al-Batawi, dia kan ulama pertama yang ada di Betawi ini yang menyebarkan agama Islam, yang terkenal maksudnya ya. Syekh Junaid, yang juga Muhammad Nawawi Banten, ya Imam Nawawi Banten, ya Khatib dari Minangkabau. Al-Minangkabau itu Minangkabau. Yasin, ya Syekh Yasin Al-Badani itu dari Padang. Itu ulama-ulama Nusantara yang punya reputasi internasional. Ya, dia seperti Khatib Al-Minangkabau itu kan jadi imam di Masjidil Haram. Orang Indonesia ya yang jadi imam di Masjidil Haram. Imam Nawawi yang ngajar di Masjidil Haram sehingga namanya itu terkenal di seluruh dunia. Ya punya prestasi internasional. Kita tuh nggak mau ngingetin, nggak mau mengingatkan masalah itu sebagai generasi penerus atau kita sebagai anak cucu, ya baik pun murid-murid, ya jangan sampai lupain guru-guru kita sendiri, ya tokoh-tokoh kita yang berjasa ya terhadap negara dan bangsa ini, ya kontribusinya bukan main, nggak diragukan, ya jangan sampai nama mereka itu tenggelam atau ditenggelamin ya oleh yang lain, ya yang bukan dari tanah air kita sendiri. Jadi kita wajib menghormati leluhur kita, ya ulama-ulama kita yang berjasa besar di dalam menanamkan atau dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Mereka ya gitu sampai karena mereka dimusuhi oleh Belanda, ya banyak yang akhirnya mereka itu dimakamkan di Mekah, ya Imam Nawawi, ya kuburannya kan ada di Makkah. Begitu juga Syekh Junaid misalnya, ya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau Yasin bin Isa Al-Badani ada di sana, ya karena di sini dimusuhi oleh Belanda karena mereka menentang dan melawan penjajah Belanda. Ya, jadi kita nggak boleh nyanyiin jasa mereka yang begitu besar. Ya, ayo ilahi